terus oh iya aku juga ingat Ya ini lurus tapi lurus ya itu menjawab Tapi aku terus bullshit kan fitrahnya orang wanita fitrahnya ibu juga HP ini nih kono lah HP ini. sangat cinta gitu. Jadi aku minta juga bukain karena udah nulis gitu Menulis Nah, buku gila, yang ya. jadi obat buat orang lain. Lihat. Tapi sayangnya dia lupa, yang nulis itu lupa loh. Dia pernah melakukan hal seperti itu. Gimana ya Mbak? Ya benar katanya Mbak Hilma, sebuah proses Terus dibuka kehidupan. Buku ini kan ditulis sekitar 4 tahun yang lalu. Nah Hari itu juga harus saja seseorang yang ingin menikah itu nggak jadi kayak gitu Mbak. Jadi kan kayak terluka banget ya. Dan aku milih sabulinya tuh pakai nulis. Dan alhamdulillah sembuh. Nah Tapi ini ketika ditarik saya sembuh, Lurus nih. saya bisa menerima Ini. orang. Cara nih guys Nah. Saya dibilang jahatnya orang itu menjahati saya lagi. kapal Di hari ini kayak gitu Mbak Rani. Jadi kalau sekarang harus muatan diri lagi, harus pakai jalan yang mana ini. Mungkin kalau mendengar dari ceritanya Bu Faik ya, itu salah satu cinta itu cinta Allah untuk kita ya. Mungkin karena selama ini kita lupa bahwa seharusnya yang kita cintai itu bukan apa yang kita inginkan, bener nggak? Selama ini kan kita itu mungkin kalau poin dari buku ini kita mencintai manusia. Manusia adalah makhluk Allah, bener nggak? Sumpah ini kapan? Ini cuma ngomong aja masalahnya Dewi itu sudah banyak masalah gitu ya ternyata dari semua masalah kita itu perlu bermuhasabah, bener nggak sih? Selama ini selalu berkata seperti itu ya. Mungkin kita perlu bermuhasabah kenapa kita itu bukan kita ya, kenapa Hilma itu berkali-kali punya masalah. Kalau aku melihat dari Mbak Rani sih, kalau Bu Faik ini kan baperan ya. Aku baperan sih, tapi muka apa ya? itu tergantung tes MBTI deh kayaknya Aku nggak berani. Tadi aku nggak berani tes, mungkin aduh nilainya jeblok. enggak itu kan soal pembawaan Oh gitu. enggak ada yang Terus hal yang aku takutin itu sama kayak baik sih sebenarnya. Bertanya tentang lukaku. Aku ditanya tentang seseorang. Aku paling takut Mbak Rani. Makanya selama ini aku nggak pernah cerita tentang kemarin. Bukan aku nggak pernah menyembuhkan lukaku. Selama ini aku hanya menghindar sih. Selama ini aku hanya menghindar karena aku belum tahu caranya sembuh. Tapi kalau Bu Faik alhamdulillah sekarang masih di fase jalannya masih sedikit ya. Ini jalanku terlalu panjang dan aku belum pernah menemukan obat itu Mbak Rani. Aku selama ini hanya nggak tahu harus ngapain karena aku merasa hidupku juga tidak baik-baik saja. Pernah kita bahas di awal ya, tapi semakin dipikir itu juga semakin pusing juga nggak sih? kalau aku nangkep sih kayak itu sebenarnya bagian dari fitrah kita menjaga hak diri nggak sih? Dan sebenarnya kita juga punya. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita punya masalah? Itu kan kita ngerasa ada hak diri kita yang belum tercukupi nggak sih, Bu Irma? Iya. Dan kita Terus apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang egoisnya itu keterlaluan ya itu Mbak. Sementara mungkin di antara kita bertiga sama-sama orang yang nggak enakan ya. Ini kan kita yang capek. Tapi kita mau kayak dia. Nggak mungkin. Iya benar-benar. Gimana untuk mengatasi diri kita? aku punya temen yang dia bilang ini kan kita nggak harus menjalin harmoni dengan orang lain, tapi kita butuh untuk menjaga hak kita karena gini loh, salah satu kelemahannya perbedaan INFP ya itu dia menginternalisasi emosi negatif orang lain ke kita. Misalkan ini misalkan apa ya, nggak masalah karena aku ngerasa nggak enak sama orang lain, ngerasa nggak enak, dia kok marah padahal ya sebenarnya ya aku udah berusaha ngelakuin baik-baik dan aku tuh nangkep ini orang kok nggak suka ke aku, apakah aku salah ya? Ternyata tidak selalu karena aku salah, tetapi memang sikap dia memang tiapnya gitu, dia respon itu gitu. Kita
berbuat benar atau berbuat salah, dia selalu bersikap nggak suka. Nah, dan kita ngerasanya aku useless, dia berguna banget. Kalau aku nggak bisa menggunakan dia, itu nggak kita Nengke nih, nengke nih, ambil Mas Fadi. Pak Ali motongnya kayak gitu. Ya selama kita berusaha melakukan sesuatu itu emang udah sewajarnya itu harusnya gimana, ternyata lepas dari itu ternyata kita masih ada kesalahan, orang itu pinjam Mas Apit kalau kita udah berusaha baik-baik nih ke orang lain, terus ternyata dia sikapnya nggak sesuai, itu ya kita yang salah, itu kitanya atau cara dia bersikap. Nah, kalau ternyata kita udah maksimal baik, ya udah berasa main. Ada hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan karena nanti beban. Sebenarnya hari ini temanya Mbak Rani itu kasih motivasi buat aku dan Mbak banyak sekali ya. Cuma karena fokus kita terbagi-bagi, jadi nanti kita perlu lihat video yang ditampilkan kembali. Ini saya juga di kepala nggak ada tema yang perlu dibahas sebenarnya, tapi hari ini dapat motivasi banyak dari Mbak Rani. Benar sekali. Mbak Rani itu tipe yang tegas menurutku ya, tegas dengan perasaannya, bener nggak Mbak? Salah satu tegas dengan perasaannya. Perempuan itu pernah Mbak Rani, karena ketika waktu itu aku merasa aku nggak pernah punya teman curhat yang benar-benar secure menurutku. Aku nggak pernah punya teman curhat yang aku benar-benar itu mencurahkan sepenuh hatinya agar aku plong, nggak pernah. Akhirnya aku pernah mencurhatkan salah satu yang menurut aku secure banget untuk diriku, itu pernah curhat ke dua mungkin 3 kali aku ke psikolog sama psikiater, dan poinnya dari yang aku ambil dari dokter tersebut, lupa namanya waktu itu karena sudah lama, beliau juga mengatakan sebagai perempuan kita itu harus tegas ke diri sendiri karena itu salah satu dari bentuk harga diri kita. Bener ya yang katanya Mbak Rani tadi, ternyata benar. Karena perempuan itu semakin dia mengikuti perasaannya, itu semakin nggak punya akal, bener nggak? Jadi gini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau terhadap diri sendiri kita bisa memperjuangkan buat ya ayo bangun diriku, ayo bangkit. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain buat ngomong baik-baik ke kita atau bersikap baik ke kita, tapi kita harus berusaha Dari orang-orang seperti itu kayaknya. kalau menghindari mungkin nggak selalu bisa, tapi kita bisa mencari circle yang bisa mendukung kita. Menurut aku mungkin gampang-gampang susah, tapi aku percaya bisa kita dengan online tapi yang terbuka. Iya nggak sih? Iya sih, tapi seterbuka dunia online ya, kehidupan real kita kan harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin katanya bukaan dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan kita tuh tidak bisa lari dengan kehidupan real kita. Tantangannya di itu nggak sih, tantangan kehidupan akhirnya di situ nggak sih? Ya kayak gini kan sejenak melepaskan dari dunia. Tadi baca ini loh Mbak. Bu Mai tadi bilang apa ya? Tadi baca ini. Oh iya, ini khusus untuk segmen hari ini karena kita sedang persiapan, jadi agak bingung-bingung ya. Karena baca ini. Karena ini mau menghindar dari kenyataan hidupnya. SR12 Gomilku ini apa ini Mbak Rani? Ini Mbak Rani nih yang menjadi ownernya. Susu kambing ini obat buat healing biasanya. Soalnya kalau kita sedih kan kita butuh energi ya. Bener sih. Iya. Apalagi rasa sebenarnya kayak susu coklat itu kan mengembalikan mood ya rasanya. Kalau ini kita bawanya strawberry. Tapi strawberry juga enak sih. Tapi aku pernah orang yang punya penyakit GERD, ya itu nggak boleh makan coklatnya nggak sih? Oh, gitu. Mbak Rani tahu nggak kalau itu sebenarnya info dari mana ya? Kalau nggak salah itu orang yang punya penyakit GERD. Aku termasuk punya penyakit sebenarnya dari dulu mungkin, cuma aku dapat informasinya
mungkin boleh tapi tidak berlebihan seperti itu ya, boleh tapi tidak berlebihan. Kayaknya sesuatu apapun sih boleh, cuma nggak boleh yang kopi, coklat sama apa ya? Lupa aku terlalu sering membuka sosial media nih. Mungkin overthinking. Ya ada namanya juga. Mbak Rani tadi katanya menceritakan sesuatu. Oh, Katanya Mbak itu. Rani. Iya. Kalau ngobrolin soal kayak Mbak Rani lebih tegas, jangankan itu maksudnya nikah aja tanpa kita. Tapi bisa ya? Bukan orang yang kayak selalu berusaha lari gitu. Duh, tak tumpuk ya. Duh, mandi dong. Belum merasa lebih kalau zaman kuliah aku tau kan ganti kelas ganti kelas dosen, Tawon. tapi ada sih alasan jadi mungkin karena juga di bukan bapak ya, maksudnya bukan orang yang bawaannya pengen nangis kalau dulu ya, sampai aku masih ingat masku itu bilang kok Mbak Yei sih, aku mulai saat itu belajar oh jadi kok Mbak Yei kalau ngomong jangan kekanak-kanakan bayi kayak bayi. Aku dulu cara ngomong juga kayak bayi gitu, terus dari situ belajar buat oh cara ngomong harus tegas ya. Oh soalnya satu-satunya mas yang ngasih tahu apa masku itu sih mas nomor 2, soalnya yang kayak lebih telaten ke adik-adiknya, lebih telaten. Adikku tuh perlu dikasih tahu apa sampai aku dibilang jangan keforsir. Padahal itu emang pembawaanku yang kalau semangat ya semangat, aku bawaannya semangat banget. Jadi nggak gampang jadi kawan. Anak itu ya fleksibel sesuai dengan keadaannya. Kalau aku pribadiku itu nggak bisa konsisten sih, harus punya teman. Kalau aku tuh punya pribadi yang tegas tapi nggak bisa konsisten, makanya orangnya itu jadi ambang. katanya salah satu psikolog yang aku ajak ngobrol, aku tuh salah satu pribadi yang ambang, mungkin karena aku tegas tapi nggak bisa konsisten gitu loh. Jadi aku perlu seseorang, itu juga nggak baik juga ya sebenarnya. Dikasih. Iya. Cuma dikasih. Iya. Oh bukan tipe orang konsisten Mbak, beda sama Mas Ali suami. Iya, kalau Mbak Ali itu Iya, tipe yang konsisten sekali ya. Soal waktu aku tuh cenderung ikutin Iya sama, ya perempuan kayak gitu. Tapi kalau aku enggak, maksudnya aku nggak tahu apakah aku konsisten atau tidak. Yang intinya kalau aku ingin sesuatu, aku pasti mau sampai dapat. Tapi kalau aku nggak mau itu, ya Buka sambel juga. Aku Buka pas mas sambel. jadi aku itu orangnya mudah Ketemu. terdistraksi deh. kalau aku itu karena Kalau aku mudah terdistraksi, tapi Mbak Rani lebih bisa menjaga diri. Kalau aku enggak sih, itu nggak tahu karena faktor apa, aku nggak tahu. Cuma selama ini masih mencari apakah hal-hal ini yang membuat banyak masalah di hidup. Itu kan salah satu masalah itu problemnya juga dari diri kita sendiri nggak? Selain itu juga memang takdir kita sih, bener nggak? Sebenarnya dari posisi itu salah satu menang-menangan toh. bentuk akhir dari jalan kita supaya nggak menerima dengan keadaan kita. Ya nggak apa-apa, itu takdir kita harus dijalani, bener nggak? Itu sudah di titik akhir menurutku sih. Kalau Mbak Rani kan yang cari tahu ilmunya ya. Kalau Mbak Rani bener nggak sih seperti itu? Ini temanya galau mungkin ya. Temanya galau, temanya galau, nggak tahu jalan.
hati saya sedih, apakah itu termasuk saya nggak dekat dan nggak cinta sama Allah ketika saya sedih? Justru kebalik, kalau dikasih ujian berarti tanda kalau Allah itu sayang sama kita. Kan ujian itu menghapus dosa, kita jatuh kena diri aja udah menghapus dosa. Yang penting itu gimana sikap kita menerima ujian itu, ini siap enggak, maksudnya jangan sampai kita malah kayak mencela kan takutnya mencela itu yang bahaya. Tapi kalau kita bisa menerima ujian, kan semua orang juga punya ujian dan itu pasti sesuai kadarnya masing-masing. Dan gak usah khawatir, kita nggak sendiri gitu. Bahkan ujian yang apa yang paling pedas sekarang ujian apa, kita punya referensi orang yang sama kayak kita loh. Misalkan belum punya, kalau aku cerita masih nggak yakin ya, karena kalau belum punya anak kan masih yang punya anak gitu. Kan banyak hal yang mustahil, tapi Allah tunjukkan gitu caranya. Kalau misalkan Jadi nggak selalu orang yang bisa masuk ke Allah itu dia lebih dekat daripada orang yang terus-terusan dapat ujian ya. sekarang kenapa orang yang masuk surga lebih dulu itu orang miskin ya? Itu kan karena ujiannya, karena dia nggak pernah ngerasain. Aku ngapain minum dulu? Menurut aku pas Allah orang yang dapat ujian, karena nikmat maupun ujian kesedihan itu kan sama-sama ujian. Dan kalau ujian kenikmatan itu bersyukur, kalau ujian kesedihan kita harus bersabar. Dan karena kesabaran dan sabar dan memaafkan adalah perkara yang baik. Asmikum mukmin ismikum. Jadi memang pantaslah surga itu buat orang yang bersabar. Pantaslah karena sabar sendiri tanpa batas gitu ya. Kalau Bu Faik bilang seperti ini, aku pernah Bu Faik tahu anaknya Bu Siti ya, Mas Balia. Iya. Nah, mungkin dari episode selanjutnya kita perlu ngajak Mas Balia deh. Mas Balia waktu itu aku pernah punya punya masalah yang Bu Amin. Iya, putranya Bu Amin. Waktu itu maksudnya yakin bagaimana? Bilangnya kalau kalau kita kan saya bisa Mungkin karena cowok. Mungkin Iya. karena cowok nggak sih? Mungkin karena cowok juga karena Background pendidikannya pendidikannya. dia itu tegas banget Mbak. Bahkan kalau ngobrol sama orang yang lebih tua mungkin kita permasalahan orang itu punya tahu persepsi kenapa seperti itu nggak sih? Kadang kalau kita kan mungkin baik belum dekat mungkin ya, karena mungkin kita mengambil kesimpulan. saya mohon maaf sudah menilai selanjutnya. Baik kan ya, apa itu out of the book? Apa itu kata-katanya? Oh, dan dia juga Oh iya, dajaknya itu. Mungkin Mohon maaf. nggak apa karena aku tahu Mas Balia itu tipe orang yang tegas. Ini buka sedikit menggibah nggak sih? Nggak, mana nggak. Mas Balia itu emang covernya seperti itu ya kalau cara. Tapi ketika waktu itu aku punya masalah yang aku nggak bisa nyelesain sendiri, sebenarnya ke dia itu bukan. Aku cuma tanya seperti ini, Mas Balia, bedanya musibah, ujian sama ujian sama ujian Sama musibah agama sama Allah. kayak azab lah, tanya tiga itu. Nah Mas Balia waktu itu dengan aku yang belum kenal ya, kita satu grup ya sama Mas Balia, satu grup, cuma dia dan kita itu waktu itu pernah dengan tidak sengaja aku pakai story-nya Ustadz yang dikatakan ya langsung main suami ini kan bukan yang orang fit gitu ya. Ternyata waktu itu aku bukan curhat, kita itu cuma ngobrol sharing tentang bagaimana pandangan tentang Quraisy Shihab dan ustadz-ustadz yang lainnya. Ternyata dia tuh sebenarnya pikirannya lebih terbuka loh kalau kita udah kenal dia, karena kita beribadah di sini. Karena kalau kita episode selanjutnya kalau mau kita udah Mas Balia Dan kita akan menjadi 3 orang yang mendengarkan dia. nggak apa-apa, kita hitung salah-salahnya mungkin bisa ya Mbak Rani. Oke, bagaimana? Boleh pakai lem. apakah azab itu tergantung bagaimana kita Pakai.
mandi dong ya. kita dari Allah. Dia mandi ya. Anaknya Ibrahim Terlalu terlalu buru-buru bahkan misalkan yang biasanya gampang bangun malam atau gampang bangun subuh gitu terus nggak ngerasain nikmat itu lagi kan Iya. Oke, untuk episode kali ini masih tanda tanya. Kita akan melanjutkan ke episode selanjutnya. Entah apa hari ini karena Pak sedang galau. Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja ternyata. Cuma kita itu kayaknya membuka luka lama ya. Sebenarnya pengen bercerita cuma nggak kuat. Untung ada Mbak Rani yang menguatkan, orangnya tegas banget ternyata mengambil keputusan mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah mau maghrib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maksudnya jadi lupa Aku belum megang Bagi rumah tidak mempersilahkan. aku juga lupa direkam aja Lebih anda kampi ya. direkam pas Melanjutkan bayek saya